Oke, jadi saya ulangi lagi. Vektor adalah suatu garis lurus yang memiliki arah dan besaran. Dalam vektor terdapat dua titik atau dua komponen. Yang pertama adalah initial point, yaitu titik pangkal, dan terminal point atau titik ujung. Nah, kita dengarkan kata terminal tempat perhentian bus. Nah ini titik B ini adalah terminal point. Nah, ini disebut dengan vektor. Titik itu memiliki simbol A besar atau huruf kapital, A besar dan B besar. Tetapi vektor itu adalah huruf kecil. Nah, di sini ada V. Nah, simbolnya V kecil. V ini adalah vektor AB. Nah, A ke B ini. Jadi A ke B. Nah, ini ada A. Nah, lalu atasnya ada panah. Panah ini menunjukkan suatu arah. Nah, ini disebut dengan vektor. Vektor V. Lalu berikutnya dua vektor dikatakan ekuivalen atau equal. Ini adalah vektor AB, dia memiliki initial point A, terminal point B, vektor AB. Dikatakan ekuivalen itu jika memiliki panjang yang sama dan arah yang sama. Itu disebut dua vektor ekuivalen. Contohnya ini 4 vektor yang ekuivalen. Kenapa ekuivalen? Dia memiliki panjang yang sama. Ini kita asumsikan bahwa ini panjangnya sama. Dan dia memiliki arah yang sama. Ini sejajar. Meskipun tempatnya dimanapun, yang terpenting dia sejajar dan memiliki panjang yang sama, itu disebut dengan ekuivalen vektor atau vektor yang ekuivalen. Ini. Jadi yang disebut dengan vektor AB itu seperti ini, vektor ekuivalen seperti ini. Nah, jadi dua vektor dikatakan ekuivalen jika memiliki panjang dan arah yang sama. Oke, di sini ada suatu definisi dalam penjumlahan vektor. Jika V dan W adalah dua vektor, ya toh? V dan W adalah dua vektor, maka penjumlahan vektor V dan W dapat dinyatakan posisi dari vektor V atau initial point pada vektor W itu berada pada terminal point pada vektor V. Jadi yang disebut dengan V plus W, posisi dari initial point vektor W itu berada pada terminal point vektor V. Nah, secara sederhananya seperti ini. Ini vektor V. Nah, ini vektor W. Nah, sebenarnya kan seperti ini. Jadi, initial point pada vektor W itu terletak pada terminal point vektor
V. Ini kan definisinya bulatnya di situ. Ya, sebenarnya lebih mudah kan ya, terminal dari vektor V lalu dilanjutkan initial point pada vektor V. Ini kan gabung antara terminal dan initial. Nah, penjumlahan ini adalah suatu vektor ini hasilnya adalah antara initial point pada vektor V dan terminal point pada vektor V. Nah, inilah yang disebut dengan vektor V plus V. Nah, itu. Jadi ada vektor V ditambah vektor V. Nah, nanti hasil penjumlahannya adalah initial point pada vektor V, ditarik garis sampai pada terminal point pada vektor V. Nah, inilah garis inilah atau vektor inilah yang menjadi vektor V plus V. Oke. Kelihatan ya? Sini. Nah, ini contohnya. Vektor V, lalu ada vektor V. Nah, di sini ada suatu vektor V dan vektor V. Sekarang kita akan buktikan apakah V plus V itu sama dengan V plus V. Nah, ini kita berbicara secara geometri ya. Kita belum berbicara pada perhitungan. Secara geometri kita masihan. Nah, ternyata dia sama. V plus W itu sama W plus V. Itu bagaimana? Seperti ini pembuktiannya. Ini suatu vektor V, ini suatu vektor W. V plus W, ini vektornya. Nah, di awal tadi sudah saya sampaikan bahwa suatu vektor ekuivalen itu juga memiliki panjang vektor dan arah yang sama. Itu bisa disebut ekuivalen. Nah, ini suatu vektor W. Nah, saya akan membuat suatu vektor yang ekuivalen dengan vektor W. Nah, vektornya di sini. Nah, ini ekuivalen. Ini anggap saja lurus. Nah, ini vektor W, ini vektor W. Jadi ini ekuivalen. Kenapa kok ekuivalen? Dia memiliki panjang yang sama, arah yang sama. Arahnya sama. Lalu yang kedua kita buat suatu vektor ekuivalen dengan V. Ini kita tarik garis ke atas. Nah, ini juga vektor yang ekuivalen dengan V. Atau dengan kata lain, vektor V ini kita pindah ke sinilah. Vektor W kita pindah ke bawah. Nah, sesuai dengan definisi penjumlahan tadi, nah, maka di sini adalah dari initial point V, kita tarik garis sampai ke terminal point V. Nah, inilah. Ini disebut vektor W plus V. Ternyata vektor W plus V ini berhimpit dengan V plus W. Juga sama, panjangnya sama, arahnya sama. Nah, ini ternyata pembuktiannya bahwa V plus W itu sama dengan W plus V. Atau dengan kata lain, sifat komutatif, pertukaran. V plus W sama dengan W plus V. Nah, ini secara geometris seperti itu konsep dari vektor. Nah, ini adalah apa itu definisinya.
Jika V dan W adalah dua buah vektor, maka penjumlahan V plus W, posisi initial point pada W itu berhimpit dengan terminal point pada V. Dan vektor V plus W itu direpresentasikan dengan initial point pada V ke terminal point pada W. Ke terminal point pada W. Itu adalah definisinya. Yang kedua, ini vektor negatif atau vektor kebalikan. Ini ternyata ada suatu vektor kebalikan. Sebelum vektor kebalikan ternyata ada suatu vektor yang bernilai 0 itu disebut dengan zero vektor. Ternyata ada vektor 0. Vektor tersebut memiliki nilai atau panjang 0. Nanti saat kita membahas norm itu adalah panjang vektor. Jadi vektor yang panjangnya 0 itu disebut dengan zero vektor. Ternyata ada suatu vektor negatif. Vektor negatif itu adalah suatu vektor yang memiliki panjang sama tetapi arahnya yang berbeda. Nah, itu disebut dengan vektor negatif. Jadi suatu V, jika V itu adalah suatu vektor, maka vektor negatif dari V itu adalah suatu vektor yang memiliki panjang yang sama dengan V, tetapi arah yang berlainan atau arahnya berbeda. Contohnya seperti ini. Ini ada suatu vektor V, dan di sini ada suatu vektor negatif V. Itu panjangnya dari sini. Ini. Jadi sini ke sini, arahnya yang berbeda. Nah, itu disebut dengan vektor negatif atau negatif dari V. Ini negatif dari V. V ini negatifnya. Karena ada suatu negatif vektor, maka muncul suatu definisi dari pengurangan. Suatu vektor atau pengurangan vektor. Pengurangan vektor. Nah, V min W atau difference itu adalah pengurangan. Itu definisinya adalah V plus negatif W. Jadi di sini tadi kita sudah jadi suatu vektor W, ini W, maka vektor negatifnya itu adalah berlawanan. Nah, ini adalah negatif W. Jadi V dikurangi W itu adalah V plus negatif W. Secara geometris bagaimana? Nah, gambarnya seperti ini, pengurangan ini. Jika ada suatu vektor, V lah, sembarang vektor, manapun terserah. Nah, ini V. Lalu ada vektor W. Saya taruh di sini. W. Vektor V dan vektor W. Seandainya V dikurangi W, nah itu kan berarti kita lihat dulu vektor negatif dari W. Itu. Jadi kita buat dulu vektor negatif dari W. Negatif dari W itu seperti apa? Ini. Balikan kan? Nah,
negatif W. Ini. Nah, ini anggap saja sama panjangnya. Nah, kita satu pandangan, ini sama antara W dan negatif W panjangnya, yang membedakan hanya arahnya. Tapi W dengan V itu bisa sama, bisa berbeda. Bisa sama, bisa berbeda. Oke. V ini vektor W, ini negatif W. Nah, sekarang seandainya V dikurangi W, berarti V ditambah negatif W. V ditambah negatif. Nah, kita buat suatu vektor yang ekuivalen dengan negatif W. Nah, ini negatif W. Nah, lalu hasilnya seperti apa? Hasilnya seperti ini. Nah ini vektor V dikurangi W. Jadi panahnya V ini negatif W. Jadi V dikurangi W. Panahnya ke arah W. Negatif W. Nah ini kan negatif. Nah, sekarang kalau W, ya, V dikurangi W. Nah ini kan ditambah negatif W. V ditambah negatif W. Maaf, ini salah. Bukan salah. Kita buat biar sesuai dengan konsepnya. Nah, ini vektor ini adalah vektor V ditambah negatif W. Nah, ini vektor ini. Nah, sekarang kalau seandainya V dikurangi W, kan sama. V dikurangi W itu sama dengan V ditambah negatif W. Nah, ini V, ini W. Nah, ini kan negatif W. Nah, berarti kita ambil yang ini. Ternyata seperti ini garisnya, ekuivalen. Nah, ini merupakan vektor V dikurangi W. Nah, ini karena di sini tidak ada negatifnya. Ini V dikurangi W, itu vektornya seperti ini. Jadi panahnya ke V. Panahnya ke V. Jadi W itu panahnya ke V. Nah, dia saling initial point ketemu initial point. Nah, tetapi dia arahnya ke V. Nah, ini adalah pembuktiannya. Nah, sama dengan ini. V ini vektor W. Nah, ini kebalikannya negatif W. Nah, ini merupakan vektor V dikurangi W. Kenapa kok di sini? Iya, karena negatif W ini ekuivalen dengan vektor yang sini. Nah, ini malah lebih rumit. Jadi sama tadi. V, W, nah, dia berapa ya? Sama-sama initial point-nya. Kalau tadi di penjumlahan kan berbeda. Terminal point ketemu initial point. Kalau ini initial point berhimpitan dengan initial point. Jadi V dengan W ini initial point-nya berhimpitan. Hasilnya itu ke arah V-nya. V min W. Nah, panahnya ke arah V. Ini adalah secara geometris untuk vektor V dikurangi W. Nah, ini.
Sangat menarik. Jadi sangat menarik kalau vektor itu. Nah, saya suka. Kalau kita di SMA kan langsung kasih norm dan lain sebagainya. Karena soal-soal yang muncul pada SMA kan menghitung norm, menghitung dan sebagainya, norm, proyeksi, itu. Nah, kalau ini kan konsep dasarnya secara geometris. Ini tadi tentang P plus W, ini tentang P min W. Nah, jadi sudah ada dua ya, penjumlahan dan pengurangan. Nah, yang ketiga itu perkalian terhadap skala. Jadi suatu vektor itu ternyata bisa dikalikan dengan suatu skala. Ini kalau bahasa sederhananya itu diperpanjang atau diperpendek. Itu perkalian dengan skala. Jadi suatu vektor jika dikalikan dengan 2, berarti vektor itu bertambah 2 kali lipat. Jika vektor dikalikan dengan skalar 3, maka vektor itu diperpanjang 3 kali lipat. Jika vektor dikalikan dengan negatif, berarti vektor itu berbalik. Nah, ini vektor itu berbalik. Jika vektor itu dikalikan dengan pecahan, berarti vektor itu berkurang panjangnya. Contohnya ini V, ini setengah V, berarti dia lebih pendek. Nah, kalau negatif berarti dia balik. Kalau dia kalikan 2, berarti vektor V ini bertambah panjang 2 kali. Ini bertambah panjang 2 kali. Jika dia dikalikan negatif 3, berarti dia berbalik arah dan panjangnya menjadi 3 kali. Nah, ini adalah perkalian vektor terhadap skalar. Skalar multiple. Oke, dari sini ada yang ditanyakan perihal konsep vektor secara geometris. Nah, ada 3 itu tadi, penjumlahan, pengurangan, dan perkalian terhadap skala. Tapi di situ di sela-sela ada konsep tentang apa itu vektor, apa itu initial point, apa itu terminal point, apa itu vektor zero vektor, lalu ada negatif vektor dari suatu vektor. Nah, tuh. Oke, dari sini ada ditanyakan. Kalau ada ditanyakan, saya persilakan kepada saudara sebelum kita lanjutkan ke vektor pada koordinat. Silakan. Ada yang ditanyakan? Masih ada orang di situ? Tidak ada, Pak. Oh, tidak ada. Paham ya? Tapi paham tenan ya. Nanti bilang paham-paham kan tidak paham. Tapi mudah kok. Tenang saja. Jangan dibuat sulit, dibuat mudah saja. Oke. Vektor dalam koordinat, sistem koordinat. Nah, itu seperti ini. Vektor pada koordinat itu dilihat dulu. Nah, kita berbicara pada ruang berapa? Dimensi 2 atau ruang 2 atau ruang 3. Tuh. Jadi kalau berbicara vektor pada ruang 2, nah di sini berarti ada komponen dari vektor. Nah, jadi contohnya vektor V. Komponennya ya V1, V2. Nah, V1 ini merupakan koordinat pada sumbu X, V2 ini adalah koordinat pada sumbu Y. Nah, ini adalah vektor dalam sistem koordinat. Nah, jadi di sini ada V1, V2. V1 itu adalah komponen dari vektor V,
V2 ini juga komponen dari vektor V. Nah, dalam sistem koordinatnya, nah di sini nanti V1 itu adalah koordinat pada sumbu X. Ini adalah V1. Ini adalah V2. Ini adalah vektor dalam sistem koordinat. Ini kalau ruang 2. Nanti kalau ruang 3, nah itu berbeda lagi. Nah, nanti ada X, Y, dan Z. Nah, ini. Oke. Dikatakan dua buah vektor itu sama. Ya, ini vektor V dan vektor W ini dikatakan sama jika setiap komponen-komponen yang bersesuaian itu memiliki nilai yang sama. Nah, itu disebut dua vektor sama. Contohnya seperti ini. V dan W itu dikatakan sama jika vektor yang bersesuaian ini. V1 dan W1 itu sama. V1 sama dengan W1. Yang kedua, V2 dan W2 itu juga sama. Ini W2 sama dengan V2 sama dengan W2. Itu sama. Nah ini dua vektor dikatakan sama jika nilai-nilai komponen pada vektor tersebut itu sama nilainya. Ingat ya, komponen yang bersesuaian. Jika V1 ya bersesuaian dengan W1, V2 ya bersesuaian dengan W2. Ini disebut dengan vektor, dua vektor yang sama. Oke. Lalu berikutnya, penjumlahan pada vektor. Nah, tadi kan di depan sudah penjumlahan pada vektor. Itu definisinya seperti apa, tadi sudah saya sampaikan. Nah, sekarang tinggal mengaplikasikan suatu definisi dari penjumlahan vektor yang di depan tadi dimasukkan pada ini, posisi vektor pada sistem koordinat. Jadi tidak tidak berbeda, tidak ya sama. Nah, contohnya seperti ini. Jika vektor V ditambah vektor W. Nah, oke. Suatu vektor kan seperti ini pada sistem koordinat tadi. Vektor V1 V2. Nah, itu adalah initial point-nya pada titik pusat 0,0. Dan V1, V2 ini merupakan nilai dari terminal atau titik terminal point. Nah, titik titik ujung terminal poinnya. Ini V1, V2. Jadi, jika suatu vektor V itu adalah V1 dan V2, nah maka initial point-nya dari V itu adalah 0,0. Dan terminal point-nya adalah V1, V2. Ini adalah vektor V. Begitu juga dengan vektor W. Vektor W itu W1, W2. Berarti initial point-nya itu pada 0,0. Dan terminal poinnya itu pada W1, W2. Ya, seperti ini gambarnya. Di sini adalah V1, di sini adalah vektor V, di sini adalah vektor V. Nah, saat V ditambah W, nah ini V, ini W. Nah, otomatis kita membuat vektor bantu.
atau vektor ekuivalen. Ini vektor W, kita buat suatu vektor yang ekuivalen dengan W. Nah, di sini, sehingga initial point pada vektor W itu berhimpit dengan terminal point pada vektor V. Nah, di sini. Ini merupakan vektor W. Ini, merah ini vektor W. Jadi ini adalah P, ini adalah vektor W. Nah, karena penjumlahan tadi itu secara definisi, dari initial point pada vektor V ke terminal point pada vektor W itu adalah P plus W. Nah, ini vektornya. Nah, setelah itu kita lihat bagaimana posisi dari koordinatnya. Nah, ternyata di sini koordinatnya. Nah, ini adalah V1. Nah, saat ini dipindah ke sini, nah, ini berubah menjadi V1, lah ini tambah W1. Kenapa kok ditambah seperti itu? Ya, ini kan W1-nya di sini. Nah, ini berubah ke sini, pindah ke sini. Jaraknya ya W1. Begitu juga dengan sini. Nah, ini ke sini. Nah, itu juga panjangnya W1 ini. Nah, ini. Jadi di sini adalah W1. Begitu juga saat ini naik. Nah, naiknya kan W2. Nih, W2. Jadi W2 ini ke atas. Ini sama. Jadi W2 plus V2. Nah, otomatis panjangnya V plus W itu adalah V1 plus W1, V2 plus W2. Ini adalah komponen dari vektor penjumlahan V plus W. Nah, intinya V plus W itu komponen-komponennya jika dijumlahkan adalah jumlah dari komponen yang bersesuaian. Itu saja, wes. Jadi kalau V plus W itu berarti V1 plus W1, V2 plus W2. Ini komponennya. Begitu juga dengan suatu vektor yang dikalikan dengan skalar. Nah, jika K ini adalah suatu skalar, ini bisa nanti digambarkan secara geometri. Nah, jika vektor K ini adalah suatu skalar, jika K ini dikalikan pada suatu vektor, maka komponen-komponennya tersebut dikalikan dengan skalar tersebut. Atau dikalikan dengan K. Ini. Contohnya, jika V itu adalah 1, -2 dan W itu adalah 7,6, maka